Siar Islam TV. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang sakaratul maut artinya kita bicara tentang kematian. Dan kalau kita bicara tentang kematian, maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Siapapun Anda, apakah Anda seorang pejabat, pemimpin, ataukah Anda rakyat? Apakah Anda orang kaya, bergelimang harta, ataukah Anda seorang yang miskin dan serba kekurangan dan memakan apa adanya? Apakah Anda anak kecil, orang dewasa, atau sudah tua? Apakah Anda laki-laki dan perempuan, semua akan merasakan kematian. Bahkan orang yang mulia atau jauh lebih mulia di antara kita, para nabi, para rasul, para ulama, mereka sudah merasakan apa yang disebut dengan kematian. Dan setiap hari kita bisa saksikan banyak orang yang mengalami kematian di sana di sini. Apakah Anda melihat secara langsung orang yang sedang sakaratul maut? Ataukah Anda dihabarkan ada tetangga Anda yang sedang meninggal atau sudah meninggal? Artinya bahwa kematian merupakan sebuah kepastian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sungguh telah datang kepada siapapun sakaratul maut, rasa sakit saat kematian, bil haqq, dan itu benar adanya. Dan itulah yang membuat seseorang lari dari kematian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu bahwa kematian sebuah kepastian dan datang kepada kita pun tanpa ada sebuah pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, maka selayaknya seorang muslim sudah harus persiapan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin, dan tahun ini harus jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya tentang makna daripada takwa, maka beliau mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil. Seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, seseorang berusaha untuk mengamalkan apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qana'atu bil qalil, seseorang berusaha untuk qanaah, merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil ataupun besar. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dan berusaha untuk mempersiapkan hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sakaratul maut akan berbeda
apa yang akan dialami oleh seorang mukmin dan juga apa yang akan dialami orang-orang kafir, munafik ataupun fasik. Namun sebelumnya, bolehkah seseorang kemudian bercita-cita untuk meninggal karena ada orang-orang yang mungkin terlampau lama sakitnya sehingga terbaling berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian terkadang seseorang kemudian berangan-angan untuk meninggal jauh lebih baik dibandingkan seseorang itu harus hidup. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam sebuah doa yang beliau selalu panjatkan, ahyini ma alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza alimta al-wafata khairan li, rawahu An-Nasa'i. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepadaku jika menurutmu kehidupan itu lebih baik bagiku, tapi wafatkan diriku apabila kau tahu bahwa wafat itu jauh lebih baik dibandingkan hidupku. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan apabila seseorang sudah tidak tahan hidup karena sebuah fitnah ataupun sakit atau apa yang menghalangi dia untuk lebih baik mati dibandingkan hidup, maka Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan diriku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan diriku jika wafat itu jauh lebih baik dibandingkan diriku. Artinya ini kalau harus memang terpaksa seseorang itu karena sudah tidak tahan hidup, mungkin karena sakit yang berkepanjangan, atau mungkin karena fitnah yang tidak bisa ia hadapi, seperti yang terjadi kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika dihadapkan dengan fitnah kekuasaan. Maka dia pun berdoa seperti apa yang diajarkan Nabi SAW, doa seperti ini, atau sesuatu yang terjadi kepada Zainab ketika dihadapkan kepadanya fitnah harta yang begitu banyak. Dia takut kalau seandainya harta itu memfitnah dirinya, maka dia pun berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Artinya boleh seseorang berdoa agar seseorang itu diwafatkan, dan juga seseorang itu meminta agar dipanjangkan usianya kalau memang seandainya kehidupan itu lebih baik, atau kalaulah seandainya kematian itu lebih baik, sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, saya katakan di awal bahwa akan berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh dengan kematian seorang kafir. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaum Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika awrathnaha qauman akharin. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28 Allah mengatakan, berapa banyak mereka kaum Fir'aun dan kaumnya yang meninggalkan istana-istana dan kenikmatan mata air, kemudian ladang-ladang dan tempat-tempat yang sangat mulia, dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang mereka kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Kemudian kenikmatan dunia, kadzalika awrathnaha liqauman akharin, begitulah kami wariskan kehidupan yang mereka tinggalkan kepada kaum yang lainnya. Artinya bahwa orang-orang seperti Fir'aun dan bala tentaranya yang kufur, mereka merasa bahwa mereka tidak akan meninggal.
tidak akan mati. Akan tetapi semua manusia harus mati. Semua manusia harus meninggalkan dunia. Lihat apa yang terjadi. Kemegahan dunia mereka tinggalkan, kemegahan nikmat mereka tinggalkan, dan mereka wariskan kepada umat setelahnya. Begitulah kematian. Dan hakikat kehidupan itu at-tajmi' wa tafriq. Kita kumpulkan harta, setelah itu kita tinggalkan. Betapa banyak orang yang semasa muda dia menghabiskan waktunya hanya mencari dunia, tapi setelah tua dunia sudah diraihnya, tiba-tiba dia tinggalkan karena kematiannya. Kemana harta ini? Harta ini justru diwariskan terkadang oleh orang-orang yang tidak bermanfaat sama sekali bagi pewarisnya. Na'udzubillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala contohkan Fir'aun. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka ia akan dibenci perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, karena ketika di masa kehidupan dunia dia investasikan semua kekayaannya untuk akhiratnya. Dengan hartanya dia bangun masjid supaya membangun istana di sorga. Dengan kekayaannya dia membangun sarana-sarana pendidikan dakwah. Dengan kekayaannya dia memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, dan juga sayang dengan anak-anak yatim, membantu keluarganya dalam rangka silaturahim, dan begitu seterusnya. Sehingga walaupun dia habiskan seluruh harta kekayaannya di dunia, tapi harapannya mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Maka orang yang seperti ini saat detik-detik sakaratul maut akan cinta berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang kehidupan dunianya dia habiskan hanya untuk berpoya-poya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun dengan kekayaannya istana di dunia, tanah-tanah luas di dunia. Dia kumpulkan uangnya di ATM dan bank-bank yang terkadang tidak ada manfaatnya, hanya disimpan saja. Maka saat detik-detik wafatnya, dia tidak punya tabungan untuk akhiratnya. Dia tidak punya istana di sorga, dia tidak punya kebun di sorga, dia tidak punya kenikmatan di sorga. Maka ketika itu dia sangat membenci berjumpa dengan Allah karena harus meninggalkan kekayaannya di dunia. Maka ketika seperti itulah Allah akan benci berjumpa dengan dia. Kematian bagi seorang mukmin adalah istirahat baginya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Quran, fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Kematian Fir'aun dan bala tentaranya tidak membuat nangis langit dan bumi, dan mereka sedang menunggu apa yang mereka janjikan kepada yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka tunggu-tunggu, berupa ditenggelamkannya mereka di Laut Merah, dan mereka tenggelam dalam kondisi kekufuran. Sebagian para ulama mengatakan seperti Imam Mujahid, innas sama wal arda yabkiyani alal mu'min. Sesungguhnya langit dan bumi itu akan menangis saat kematian seorang mukmin, sebagaimana langit dan bumi tidak akan menangis karena kematian orang kafir seperti Fir'aun dan juga bala tentaranya. Hal yang sama dikemukakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya langit menangis, bumi menangis karena kematian seorang mukmin. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mautu rihanatul mu'min, bahwa kematian itu merupakan istirahat bagi seorang mukmin. Dan Al-Imam Malik Ibn Maghul telah mengatakan, balaghani anna awwala sururin yadkhulu 'alal mu'min al-mautu lima yara min karamatillahi wa thawabihi. Kata Malik Ibn Maghul, dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, telah sampai kepadaku bahwa awal kebahagiaan yang masuk kepada seseorang yang beriman kepada Allah adalah kematiannya, karena dia melihat karamah Allah, kemuliaan Allah akan diberikan kepadanya, dan pahala Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepadanya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, al-mautu rahatul abidin, bahwa kematian itu istirahat bagi orang-orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian marra alaihi janazah, tiba-tiba ada jenazah lewat,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarih minhu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal mustarih ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksudkan mustarih? Mustarih itu artinya istirahat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'abdul mu'min mustarihun min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi." Di mana seorang mukmin akan istirahat dari lelah letihnya kehidupan dunia dan juga hal-hal yang menyakitkan di kehidupan dunia, ila rahmatillah, karena dia akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun kematian orang fajir, orang fasik, orang munafik, orang kafir, maka justru yang beristirahat adalah hamba-hamba yang masih hidup. Negeri-negeri akan aman, pohon-pohon akan aman, dan binatang-binatang akan aman. Justru seluruh manusia akan senang dengan kematiannya, karena negeri-negeri akan aman dengan kematiannya. Pohon-pohon dan binatang-binatang akan merasa aman dengan kematiannya, seolah-olah mereka bersyukur dengan kematian seorang hamba yang fajir, yang fasik, yang munafik, yang kafir. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah.